Saudara-saudara sekalian sebangsaku yang terhormat, Namaskar. Hari ini saya mengungkapkan menkibat pada saat Corona sedang menguji kesabaran kita. Itu menguji batas kita semua dalam menanggung kesengsaraan. Banyak dari orang-orang yang kita dekat dan yang kita kasihi telah meninggalkan kita sebelum waktunya. Setelah berhasil menghadapi gelombang pertama wabah Corona, negara ini penuh semangat, penuh percaya diri, namun badai ini telah menggoncang negeri ini. Saudara-saudara sekalian, di masa lalu, untuk mengatasi krisis ini, saya telah lama berdiskusi dengan para ahli dari berbagai sektor, orang-orang dari industri farmasi kita, produsen vaksin, mereka yang berhubungan dengan produksi oksigen, para ahli dari bidang medis telah memberikan saran-saran berharga mereka kepada pemerintah. Kali ini, untuk muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini, kita harus memprioritaskan nasihat ahli dan ilmiah. Pemerintah India mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberikan penyegaran bagi upaya pemerintah negara bahagian. Pemerintah negara bahagian juga berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Saudara-saudara sekalian, saat ini para dokter dan petugas kesehatan negara melakukan pertempuran besar-besaran melawan Corona. Selama 1 tahun terakhir, mereka telah mengalami pengalaman yang bervariasi. Bergabung dengan kami saat ini adalah Dr. Shashank Joshi yang terkenal dari Mumbai. Dr. Shashank memiliki pengalaman tingkat dasar rumput yang luar biasa di bidang pengobatan wabah corona dan penelitian terkait. Dia juga pernah menjadi dekan di Indian College of Physicians. Mari kita berbicara dengan Dr. Shashank. Perdana Menteri berkata, "Namaskar, Dr. Shashank Ji." Jawabannya, "Namaskar, Pak." Perdana Menteri, baru-baru ini mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Anda. Saya menyukai kejernihan dalam pikiran Anda. Saya merasa semua warga negara harus tahu tentang pemikiran Anda. Dari apa yang biasa kita dengar, saya sampaikan di hadapan Anda dalam bentuk pertanyaan. Dr. Shashank, Anda semua sangat terlibat saat ini dalam menyelamatkan nyawa siang dan malam. Pertama-tama, saya ingin Anda memberitahu orang-orang tentang gelombang kedua. Betapa berbedanya secara medis tindakan pencegahan apa yang diperlukan. Dr. Shashank berkata, "Terima kasih, Pak. Banjir kedua yang datang dengan cepat ini, virus ini bergerak lebih cepat dari gelombang pertama. Tetapi hal baiknya adalah tingkat pemulihan lebih tinggi dan tingkat kematian cukup rendah. Ada 2-3 perbedaan di sini. Yang pertama, sampai taraf tertentu telah diamati pada remaja dan anak-anak juga. Dan gejalanya seperti yang tadi, sesak napas, batuk kering, demam, semuanya ada bersamaan dengan itu. Hilang penciuman dan rasa juga ada. Dan orang-orang agak takut. Sama sekali tidak perlu takut. 80 hingga 90% orang tidak menunjukkan gejala-gejala ini, yang mereka sebut mutasi. Tidak perlu takut akan hal itu. Mutasi ini terus terjadi, cara kita berganti pakaian. Virus terus berganti warna. Maka tidak ada yang perlu ditakuti dan gelombang ini juga akan kita atasi. Ombak terus datang dan pergi. Virus terus datang dan pergi. Ini berbagai gejala. Dan kita harus waspada secara medis. Wabah COVID memiliki jadwal 14 hingga 21 hari, di mana kita harus memanfaatkan nasihat dokter. Perdana Menteri berkata, "Dr. Shashank, analisis yang Anda sebutkan juga menarik bagi saya. Saya telah menerima banyak surat yang berisi banyak kekhawatiran yang tentang pengobatan. Permintaan untuk obat-obatan tertentu sangat tinggi. Itulah mengapa saya ingin Anda memberitahu kepada orang-orang tentang pengobatan wabah COVID juga." Dr. Shashank berkata, "Ya, Pak. Orang-orang sangat terlambat memulai perawatan klinis dengan keyakinan bahwa penyakit akan mereda dengan sendirinya. Mereka percaya pada apa yang terus mereka tonton di feed seluler mereka. Jika mereka mematuhi informasi yang diberikan oleh pemerintah, mereka tidak akan menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Pada wabah COVID, protokol pengobatan klinis memiliki 3 jenis. COVID ringan atau ringan, COVID sedang atau sedang, dan
intens yang disebut COVID parah. Dalam kasus COVID ringan, kami melakukan pemantauan oksigen, pemantauan denyut nadi, dan pemantauan demam. Jika demam meningkat, kadang kita menggunakan obat-obat seperti paracetamol dan harus berkonsultasi dengan dokter. Dalam kasus COVID-19, sedang atau berat, sangat penting untuk menghubungi dokter. Obat-obatan yang benar dan murah tersedia. Obat steroid bisa menyelamatkan hidup. Inhaler bisa diberikan. Tablet bisa diberikan. Dan bersamaan dengan itu, oksigen harus diberikan. Ada banyak perawatan sederhana yang tersedia. Tetapi seringkali yang terjadi adalah ada pengobatan eksperimental baru yang disebut obat remdesivir. Tetapi satu hal tentang obat ini adalah seseorang harus tinggal 2 atau 3 hari lebih sedikit di rumah sakit dan itu membantu pemulihan klinis. Dan obat ini juga bekerja hanya jika diminum dalam 9 sampai 10 hari yang pertama dan hanya diberi selama 5 hari. Cara orang mengejar obat remdesivir, mereka harus berhenti melakukan itu. Obat ini memiliki peranan terbatas, harus diberi hanya ketika orang-orang diberikan oksigen di rumah sakit, sesuai dengan nasihat dokter. Penting bagi semua orang untuk memahami hal ini. Jika kita melakukan pranayama, yaitu yoga paru-paru, kita akan sedikit mengemang. Dan ada suntikan yang tersedia untuk mengencirkan darah, disebut heparin. Jika obat-obatan sederhana ini diberikan, 98% orang sembuh, jadi tetap positif, itu sangat penting. Protokol perawatan harus sesuai dengan saran dokter dan sama sekali tidak diperlukan untuk mengejar semua obat mahal ini. Pak, kami memiliki perawatan yang sangat baik. Kami memiliki oksigen. Kami memiliki fasilitas ventilator. Kami memiliki semuanya, Pak. Kapanpun obat ini tersedia, harus diberikan hanya kepada orang-orang yang tepat. Dalam hal ini, banyak mitos yang beredar. Pak, saya ingin mengklarifikasikan bahwa kami menyediakan perawatan terbaik di dunia. Anda akan melihat bahwa India memiliki tingkat pemulihan terbaik. Jika Anda membandingkan Eropa, Amerika, pasien kami pulih melalui protokol pengobatan kami. Perdana Menteri berkata, Dr. Sasank, terima kasih banyak. Potongan informasi yang diberikan Dr. Sasank kepada kami sangat penting dan berguna bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya mendorong Anda semua. Jika Anda membutuhkan informasi, jika Anda memiliki pemahaman, dapatkan informasi hanya dari sumber yang benar. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter keluarga Anda atau dokter di lingkungan Anda melalui telepon. Saya memperhatikan bahwa banyak dari dokter kita yang mengambil tanggung jawab ini sendiri. Banyak dokter yang memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Mereka melakukan counseling melalui telepon dan WhatsApp. Banyak rumah sakit memiliki situs web di mana informasi tersedia di sana. Anda juga dapat meminta nasihat dari dokter, ini patut dipuji. Bergabung dengan saya adalah Dr. Naveed Nazir Shah dari Srinagar. Dr. Naveed adalah profesor di Perguruan Tinggi Kedokteran Pemerintah di Srinagar. Naveedji menyembuhkan banyak orang pasien corona di bawah pengawasannya. Di bulan suci Ramadan ini, Dr. Naveed sedang menjalankan tugasnya dan juga meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Ayo, mari bicara padanya. Perdana Menteri berkata, Naveedji, namaskar. Dr. Naveed menjawab, namaskar Pak. Perdana Menteri berkata, Dr. Naveed, selama masa-masa sulit ini, pendengar kami dari acara Man Ki Baat telah mengajukan pertanyaan tentang manajemen panik. Melalui pengalaman Anda, apa yang akan Anda jawab? Dr. Naveed berkata, lihat, ketika wabah corona dimulai, rumah sakit pertama di Kashmir yang ditunjuk sebagai rumah sakit COVID adalah rumah sakit kota kami yang berada di bawah perguruan tinggi kedokteran. Suasananya kemudian adalah ketakutan. Setidaknya pada manusia memang begitu. Mereka dulu merasa bahwa mungkin jika seorang mengidap COVID, itu akan dianggap sebagai hukuman mati. Dan di tengah-tengah itu, para dokter dan staf paramedis
yang bekerja di rumah sakit kita juga mengalami rasa takut itu. Bagaimana kita akan menghadapi pasien-pasien ini? Bukanlah kita berisiko tertular infeksi. Namun, seiring berjalannya waktu, kami juga mengamati bahwa jika kami memakai alat pelindung sepenuhnya, patuhi tindakan pencegahan secara kolektif, kami juga termasuk staf kami dapat tetap aman. Seiring berjalannya waktu, kami terus memperhatikan bahwa beberapa pasien atau orang yang sakit tidak menunjukkan gejala, infeksi. Kami melihat bahwa hampir 90-95% pasien adalah mereka yang sembuh tanpa pengobatan. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, ketakutan akan corona di benak orang sebagian besar berkurang. Hari ini, apa yang kita sebut sebagai gelombang kedua yang telah datang saat ini tidak perlu panik kali ini juga. Di tengah kejadian ini, juga jika kita mengikuti langkah-langkah perlindungan SOP seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, di luar itu, jika kita menjaga jarak secara fisik dan menghindari arisan, kita dapat melanjutkan pekerjaan kita sehari-hari dan menjaga diri kita tetap terlindung dari infeksi ini juga. Modiji berkata, Dr. Navid memiliki banyak pertanyaan tentang vaksin juga, seperti seberapa besar perlindungan yang akan kita dapatkan dari vaksin, seberapa yakin kita bisa merasakan setelah vaksin. Beritahu kami sesuatu tentang ini, pendengar akan sangat diuntungkan. Dr. Navid menjawab, sejak infeksi corona muncul di hadapan kita, hingga hari ini, kita tidak memiliki pengobatan yang efektif yang tersedia. Kita dapat melawan penyakit ini hanya dengan dua hal. Satu adalah tindakan perlindungan, dan kita telah mengatakannya bahwa jika kita mendapatkan vaksin yang efektif, kita dapat mengatasi penyakit ini. Negara kita saat ini memiliki dua vaksin yang tersedia, yaitu Covaxin dan Covishield, yang telah dibuat di sini, di negara ini sendiri. Perusahaan lain juga yang telah melakukan uji coba telah menemukan bahwa kemanjurannya lebih dari 60%. Dan jika kita berbicara tentang Jammu dan Kashmir, hingga sekarang 1,5 juta hingga 1,6 juta orang telah mengambil vaksin. Ya, cukup banyak kesalahpahaman atau mitos tentang hal ini yang muncul di media sosial menyebutkan efek sampingannya. Sampai sekarang di tempat kami tidak ada efek sampingan yang ditemukan pada vaksin yang telah diberikan. Hanya hal-hal yang secara rutin dikaitkan dengan setiap vaksin, seseorang mengalami demam, sakit di seluruh tubuh atau merasakan sakit secara lokal di mana injeksi diterapkan. Kami telah melihat efek sampingan seperti itu pada semua pasien. Kami belum melihat efek sampingan yang berat. Dan ya, kedua, beberapa orang memiliki kekhawatiran bahwa setelah vaksinasi, yaitu saat mendapatkan vaksin, beberapa orang menjadi positif dalam hal ini. Perusahaan sendiri telah memberikan pedoman bahwa jika seseorang divaksinasi mungkin terkena infeksi, mereka bisa positif. Tetapi tingkat keparahan penyakit, yaitu intensitasnya pada pasien seperti itu tidak akan terlalu banyak. Artinya, mereka mungkin positif, tetapi penyakit itu tidak dapat terbukti fatal pada mereka. Jadi kita harus menyingkirkan kesalahpahaman seperti itu tentang vaksin dari pikiran kita. Siapapun yang mendapat giliran datang karena mulai 1 Mei, program pemberian vaksin untuk mereka yang berusia di atas usia 18 tahun di seluruh negeri akan dimulai. Ini adalah himbauan bagi orang-orang yang datang dan mendapatkan vaksinasi serta melindungi diri Anda sendiri dan secara keseluruhan masyarakat kita dan komunitas kita akan menjadi terlindung dari infeksi wabah COVID-19. Modiji berkata, Dr. Navid banyak mengucapkan terima kasih dan semoga sukses untuk bulan suci Ramadan. Dr. Navid menjawab, banyak terima kasih. Modiji berkata, saudara-saudara sekalian, dalam periode krisis corona ini, semua sudah menyadari pentingnya vaksin. Jadi ini adalah seruan saya agar jangan terpengaruh oleh kabar angin apapun tentang vaksin.
Anda semua pasti tahu bahwa orang-orang yang berusia di atas 45 tahun bisa mendapatkan keuntungan dari vaksin gratis yang telah dikirim ke semua pemerintah negara bahagian oleh pemerintah pusat India. Sekarang, mulai 1 Mei dan seterusnya, vaksin akan tersedia untuk setiap orang di atas usia 18 tahun di negara ini. Sekarang di sektor korporat, perusahaan-perusahaan juga dapat berpartisipasi dalam program pemberian vaksin kepada karyawannya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa program vaksin gratis oleh pemerintah India yang sedang berlangsung sekarang akan terus berlanjut juga. Saya juga menghimbau negara-negara bahagian agar memperluas manfaat kampanye vaksin gratis dari pemerintah India ini kepada jumlah maksimum orang-orang di negara bahagian mereka. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu betapa sulitnya secara mental untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga kita selama penyakit, tetapi staf perawat kami di rumah sakit harus melakukan pekerjaan ini terus-menerus. Dengan begitu banyak pasien pada saat yang bersamaan, rasa pelayanan ini adalah kekuatan besar masyarakat kita. Hanya seorang perawat yang dapat mengetahui dengan baik tentang layanan dan kerja keras staf perawat. Itulah sebabnya di acara Man Ki Baat, saya mengundang Saudari Bhavana Dhrubji yang memberikan jasanya di Perguruan Tinggi Kedokteran B.R. Ambedkar di kota Raipur. Dia merawat beberapa pasien wabah corona. Ayo mari kita berbicara dengannya. Modi ji berkata, "Namaskar Bhavana ji." Perdana Menteri yang terhormat Bhavana ji, namaskar. Modi ji, Bhavana, ya Pak. Modi ji beritahu para penonton acara Man Ki Baat bagaimana Anda memiliki begitu banyak tanggung jawab dalam keluarga, begitu banyak multitasking. Namun, bersama dengan itu, Anda bekerja dengan pasien corona. Pengalaman yang Anda memiliki dengan orang-orang pasien corona, orang-orang di negara ini pasti ingin mendengarnya karena suster perawat paling dekat dengan pasien untuk durasi yang terlama sehingga mereka dapat memahami setiap aspek dengan sangat detail. Tolong beritahu kami. Bhavana berkata, "Ya Pak, total pengalaman saya di COVID adalah 2 bulan. Kami melakukan tugas kami selama 14 hari dan setelah itu kami diberi istirahat. Lalu setelah 2 bulan, tugas COVID kita diulang Pak. Ketika saya pertama kali diberi tugas COVID, pertama-tama saya membagikan bahagian tugas COVID ini kepada anggota keluarga saya. Ini terjadi di bulan Mei. Dan ketika saya berbagi ini, semua menjadi takut, khawatir. Mereka mulai mengatakan kepada saya bahwa saya harus bekerja dengan hati-hati. Itu adalah situasi yang emosional, Pak. Ketika putri yang bertanya kepada saya, "Mama, Anda akan pergi untuk tugas COVID." Itu adalah momen yang sangat emosional bagi saya. Tetapi ketika saya mendekati pasien COVID, saya telah meninggalkan tanggung jawab di rumah. Dan ketika saya bertemu pasien COVID, Pak, mereka jauh lebih ketakutan daripada mereka. Semua pasien sangat ketakutan dengan nama COVID sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi pada mereka atau apa yang akan kami lakukan lebih lanjut. Untuk menghilangkan rasa takut mereka, kami memberi mereka lingkungan yang sangat sehat. Ketika kami disuruh melakukan tugas COVID, pertama-tama kami diminta untuk memakai APD kit yang cukup sulit untuk melakukan tugas dengan APD dalam keadaan aktif. Pak, ini berat sekali buat kami. Dalam 2 bulan tugas, saya sudah bekerja di mana-mana. 14 hari bertugas di Mangsal, di ICU, di isolasi. Modi berkata, "Artinya secara keseluruhan, Anda telah melakukan pekerjaan ini selama 1 tahun terakhir." Bhavana menjawab, "Ya Pak. Sebelum pergi ke sana, saya tidak tahu siapa rekan-rekan saya. Saya bekerja sebagai anggota tim. Masalah apapun yang mereka hadapi, saya berbagi, saya jadi tahu tentang pasien dan menghilangkan stigma mereka. Banyak orang yang takut bahkan dengan nama wabah COVID. Mereka menunjukkan semua gejala ketika kami biasa mencatat riwayat mereka. Tetapi karena takut mereka tidak dapat menyelesaikan tes mereka, maka kami akan
menasihati mereka. Dan Pak, ketika tingkat keparahan meningkat, pada saat itu paru-paru mereka sudah pasti terinfeksi. Pada saat mereka datang, mereka akan membutuhkan ICU. Saat itu dan bersama mereka seluruh keluarga mereka akan datang. Jadi saya telah melihat 1-2 kasus seperti itu, Pak. Dan bukan hanya itu, saya telah bekerja dengan semua kelompok umur. Di dalamnya ada anak-anak kecil, wanita, pria, warga lanjut usia, semua jenis pasien, Pak. Ketika kami berbicara dengan mereka, mereka berkata bahwa mereka datang bukan karena ketakutan. Kami mendapat jawaban yang sama dari semua. Kemudian kami menasihati mereka, Pak, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Ikut saja kami. Kami akan mendukung Anda. Ikut protokol apapun yang ada. Kami hanya bisa melakukan ini untuk mereka. Modiji berkata, Bhavnaji, saya merasa senang berbicara dengan Anda. Anda telah memberi saya informasi yang cukup baik. Anda telah berbagi pengalaman Anda. Pasti ini akan mengirimkan pesan positif kepada orang-orang sebangsa. Terima kasih banyak, Bhavnaji. Bhavna berkata, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Jai Hind, Pak. Modiji, Jai Hind. Ratusan ribu saudara laki-laki dan perempuan seperti Bhavnaji dan banyak lainnya dari staf perawat sedang melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik. Ini adalah inspirasi besar bagi kita semua. Perhatikan juga kesehatan Anda. Jaga keluarga Anda juga. Saudara-saudara sekalian, Suster Surekhaji sekarang terhubung dengan kami dari kota Bengaluru saat ini. Surekhaji adalah petugas perawat senior di Rumah Sakit KC. Ayo beritahu kami tentang pengalamannya juga. Modiji bertanya. Modiji berkata, Namaste Surekhaji. Surekha menjawab, saya sangat bangga dan terhormat, Pak, bisa berbicara dengan Perdana Menteri negara kita. Modiji berkata, Surekhaji, Anda bersama dengan semua perawat dan staf rumah sakit melakukan pekerjaan yang sangat baik. India berterima kasih kepada kalian semua. Apa pesan Anda untuk warga dalam perang melawan COVID-19 ini? Surekhaji menjawab, ya, Pak. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab, saya sangat ingin mengatakan sesuatu seperti harap rendah hati kepada tetangga Anda dan pengujian awal dan pelacakan yang tepat membantu kami untuk mengurangi angka kematian dan terlebih lagi, mohon jika Anda menemukan gejala yang mengisolasi diri, Anda dan konsultasikan dengan dokter terdekat dan dapatkan perawatan sedini mungkin. Jadi, masyarakat perlu mengetahui kesadaran tentang penyakit ini dan bersikap positif. Jangan panik dan jangan stres. Ini memperburuk kondisi pasien. Kami berterima kasih kepada pemerintah kami yang bangga memiliki vaksin juga dan saya sudah divaksinasi dengan pengalaman saya sendiri. Saya ingin memberitahu warga India, tidak ada vaksin yang memberikan perlindungan 100% dengan segera. Perlu waktu untuk membangun kekebalan. Mohon jangan takut untuk divaksinasi. Harap vaksinasi diri Anda sendiri. Efek sampingan minimal dan saya ingin menyampaikan pesan seperti tetap di rumah, tetap sehat, hindari kontak dengan orang lain yang sakit dan hindari menyentuh hidung, mata, dan mulut jika tidak perlu. Silakan berlatih menjaga jarak secara fisik. Kenakan pakai masker dengan benar. Cuci tangan secara teratur dan pengobatan rumahan dapat Anda praktikkan di rumah. Silakan minum karha, Ayurveda, hirup uap, dan kumur setiap hari dan latihan pernafasan juga bisa Anda lakukan. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya, mohon simpati kepada para pekerja dan profesional garis depan. Kami membutuhkan dukungan dan kerjasama Anda. Kami akan bertarung bersama. Kami akan mengatasi pandemi. Ini adalah pesan saya untuk orang-orang, Pak. Modiji mengatakan, terima kasih Surekhaji. Surekha, terima kasih, Pak. Surekhaji memang
kamu memegang benteng dalam waktu yang sangat sulit. Jaga dirimu. Saya berharap yang terbaik untuk keluarga Anda. Saya juga akan mendorong orang-orang di negara ini seperti yang diceritakan oleh Bhavnaji Surekhaji dari pengalaman mereka. Semangat positif sangat penting untuk memerangi corona dan warga negara harus menjaga semangat positif yang sama. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, bersama dengan dokter dan staf perawat, pada saat ini pekerja garis depan seperti teknisi laboratorium dan pengemudi ambulans juga bekerja dengan cara yang saleh. Ketika ambulans mencapai pasien, keluarga merasa seolah-olah ada malaikat yang mengunjungi mereka dalam bentuk sopir ambulans. Negara harus tahu tentang semua layanan yang diberikan oleh mereka dan tentang pengalaman mereka. Saya memiliki seorang pria seperti itu dengan saya sekarang. Saudara Prem Vermaji yang merupakan pengemudi kendaraan ambulans seperti yang ditunjukkan namanya Prem Vermaji melakukan pekerjaannya tugasnya dengan penuh cinta dan dedikasi. Datang, mari kita berbicara dengannya. Modiji berkata, "Namaste Premji." Premji menjawab, "Namaste Pak." Modiji, "Bhai Prem." Premji, "Ya Pak." Modiji, "Tentang pekerjaan Anda." Premji menjawab, "Ya." Modiji mengatakan, "Beritahu pada kami secara detail, juga beritahu kami tentang pengalaman Anda." Premji menjawab, "Saya di pos pengemudi dengan kendaraan ambulans CATS dan segera setelah kontrol memberi kami panggilan di tab. Kami menanggapi panggilan yang datang dari 102 dan menuju ke pasien. Kami pergi ke pasien dan selama 2 tahun terakhir kami melanjutkan pekerjaan ini. Kami memakai perlengkapan kami, memakai sarung tangan dan masker kami, menjangkau pasien dan kemanapun mereka meminta kami untuk turun di rumah sakit manapun kami menjatuhkan mereka secepat mungkin." Modiji, "Anda pasti sudah mendapat kedua dosis vaksin." Premji, "Benar sekali Pak." Modiji, "Lalu apa pesan Anda agar orang lain mendapatkan vaksinasi?" Premji, "Pak, tentu setiap orang harus mendapatkan dosis ini dan itu baik untuk keluarga juga. Sekarang ibu saya bersikeras agar saya berhenti dari pekerjaan ini. Saya memberitahu ibu, jika saya juga meninggalkan pekerjaan dan duduk diam, lalu siapa yang akan membawa pasien ini? Karena semua orang meninggalkan pekerjaan mereka di periode corona ini, setiap orang meninggalkan pekerjaan itu. Ibu menyuruhku meninggalkan pekerjaan itu. Saya berkata, "Tidak Bu, saya tidak akan meninggalkan pekerjaan ini." Modiji berkata, "Premji tidak menyakiti ibu. Cobalah untuk meyakinkan ibumu." Premji, "Ya." Modiji mengata, "Tapi hal yang kamu ceritakan tentang ibumu." Premji, "Ya." Modiji, "Ini sangat menyentuh." Premji, "Ya." Modiji, "Untuk ibumu juga." Premji, "Ya." Modiji, "Sampaikan pranam saya." Premji, "Tentu saja." Modiji, "Dan ya." Premji, "Ya Pak." Modiji, "Dan Premji melalui Anda." Premji, "Ya." Modiji, "Pengemudi dan ini menjalankan layanan ambulans kami juga." Premji, "Ya." Modiji, "Beberapa banyak risiko yang Anda semua ambil dalam pekerjaan Anda." Premji, "Ya." Modiji, "Dan apa pendapat ibu semua orang?" Premji, "Benar sekali." Modiji, "Saat percakapan ini akan menjangkau penonton." Premji, "Ya." Modiji, "Saya yakin itu akan menyentuh hati mereka juga." Premji, "Ya." Modiji, "Terima kasih banyak Premji. Di satu sisi, Anda adalah contoh dari apa yang kami sebut aliran cinta Gangga." Premji, "Terima kasih Pak." Modiji, "Terima kasih Bhaiya." Premji, "Terima kasih." Saudara-saudara sekalian, Prem Vermaji dan
ribuan orang seperti itu hari ini melayani orang-orang dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Pengemudi ambulans juga telah berkontribusi banyak untuk semua nyawa yang telah diselamatkan dalam pertarungan melawan corona ini. Premji, saya memuji Anda dan semua kolega dan rekan-rekan Anda di seluruh negeri. Terus meraih tepat waktu, terus selamatkan nyawa. Saudara-saudara sekalian, memang benar banyak orang yang tertular corona, namun jumlah orang yang pulih dari corona sama tinggi ya. Priti Chaturvedi dari Gurgaon juga baru-baru ini mengalahkan corona. Priti Ji bergabung dengan kami di acara Man Ki Baat. Pengalamannya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Modi Ji berkata, Priti Ji, namaste. Priti Ji menjawab, namaste Pak. Apa kabar? Modi Ji, saya baik-baik saja. Pertama-tama untuk COVID-19. Premji, Ji. Modi Ji, Anda berhasil mengatasinya. Premji, ya. Modi Ji, saya ingin menghargai Anda untuk itu. Priti Ji, terima kasih banyak Pak. Modi Ji, saya berharap kesehatan Anda lebih cepat pulih. Priti Ji, terima kasih Pak. Modi Ji, Priti Ji dan Priti Ji, ya Pak. Modi Ji berkata, apakah hanya Anda yang terinfeksi gelombang saat ini atau anggota keluarga Anda yang lain juga terpengaruh? Priti Ji mengatakan, tidak Pak, itu hanya saya. Modi Ji berkata, Tuhan yang baik, baiklah saya ingin. Priti Ji mengatakan, ya Pak. Modi Ji mengatakan, bahwa Anda berbagi beberapa pengalaman tentang keadaan penderitaan Anda, kemudian mungkin mereka yang mendengarkan sekarang juga dapat memperoleh bimbingan tentang bagaimana menangani diri mereka sendiri pada saat seperti itu. Priti Ji berkata, tentu Pak, pada tahap awal saya menjadi sangat lesu dan setelah itu ada sedikit rasa sakit di tenggorokan. Saya merasa bahwa ini adalah gejala dan jadi saya melakukan tes pada diri saya sendiri. Pada hari kedua, begitu laporan masuk dan saya didiagnosa positif, saya mengkarantina diri sendiri. Saya mengisolasi diri saya di sebuah ruangan dan berkonsultasi dengan dokter. Saya memulai pengobatan yang diresepkan. Modi berkata, jadi keluargamu diselamatkan karena tindakan cepat dari pihakmu. Priti berkata, ya Pak, mereka juga diuji nanti. Yang lainnya negatif. Saya satu-satunya yang positif. Sebelumnya, saya telah mengisolasi diri saya di dalam sebuah ruangan. Setelah memenuhi semua kebutuhan saya mengunci diri di dalam kamar. Dan bersamaan dengan itu, saya kembali memulai pengobatan dengan dokter. Pak, bersama pengobatan, saya mulai yoga dan Ayurveda. Bersamaan dengan itu, saya juga mulai minum karha, rebusan, untuk meningkatkan kekebalan saya, Pak. Pada siang hari, kapanpun saya biasa makan, saya mengkonsumsi makanan sehat, yaitu makanan kaya protein. Saya minum banyak cairan, saya berkumur, menghirup uap dan mengambil air panas. Saya memasukkan semua ini sebagai bagian dari rutinitas harian saya. Dan Pak, saya ingin mengatakan bahwa hari-hari ini yang paling penting adalah orang tidak boleh khawatir sama sekali. Seseorang harus tetap kuat secara mental dan bagi saya, yoga dan latihan pernapasan membantu dan saya merasa lebih baik melakukannya. Modi Ji berkata, ya Priti Ji, sekarang proses Anda selesai. Anda telah keluar dari krisis. Priti Ji menjawab, ya Pak. Modi Ji, Anda telah dites negatif juga. Priti Ji, ya Pak. Modi Ji, jadi apa yang kamu lakukan sekarang untuk menjaga kesehatanmu? Priti Ji, Pak, saya belum berhenti melakukan yoga. Modi Ji, oke. Priti Ji, saya masih minum rebusan dan untuk meningkatkan kekebalan saya makan makanan enak dan sehat. Modi Ji, ya. Priti Ji mengatakan, saya dulu mengabaikan diri saya sendiri tetapi sekarang saya sangat memperhatikan keberadaan saya sendiri. Modi Ji, terima kasih Priti Ji. Priti Ji menjawab, terima kasih banyak Pak. Modi Ji mengatakan, saya pikir informasi yang Anda bagikan
akan membantu banyak orang. Semoga Anda tetap sehat. Semoga anggota keluargamu tetap sehat. Semoga yang terbaik untukmu. Saudara-saudara sekalian, sebangsaku yang terhormat. Hari ini, personel kami dari bidang medis, pekerja garis depan, semuanya berusaha 24/7 dalam pekerjaan layanan. Begitu pula dengan masyarakat lain yang juga tidak ketinggalan saat ini. Negara ini sekali lagi bersatu dan berperang melawan corona. Hari-hari ini, saya melihat seseorang mengirimkan obat-obatan untuk keluarga yang tinggal di karantina. Seseorang mengirim sayuran, susu, buah-buahan, dan lain-lain. Seseorang menawarkan layanan ambulans gratis kepada pasien. Bahkan dalam masa-masa sulit seperti itu, di berbagai penjuru negeri, organisasi-organisasi sukarela maju dan berusaha melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu orang lain. Kali ini, kesadaran baru juga terlihat di desa-desa. Dengan mengikuti aturan COVID secara ketat, orang-orang melindungi desanya dari corona. Pengaturan yang tepat juga dibuat untuk mereka yang datang dari luar. Banyak anak muda juga telah maju ke kota, bekerja sama dengan warga sekitar, guna mencegah maraknya kasus corona di daerahnya. Artinya, di satu sisi negara ini bekerja siang malam untuk rumah sakit, ventilator, dan obat-obatan, dan di sisi lain, warga negara juga berjuang melawan tantangan corona dengan sepenuh hati. Ketetapan hati ini memberi kita begitu banyak kekuatan, begitu banyak kepercayaan diri. Upaya apapun yang dilakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka memperkuat kekuatan masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, hari ini kami harus terus mengadakan fokus pada percakapan menkibat pada pandemi corona, karena hari ini prioritas terbesar kami adalah mengalahkan penyakit ini. Hari ini juga Bhagwan Mahavir Jayanti. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan harapan baik saya kepada seluruh warga negara. Pesan Bhagwan Mahavirji menginspirasi kita menuju ketekunan dan pengendalian diri. Bulan suci Ramadan juga sedang berlangsung. Ada juga Buddha Purnima di depan. Ada juga Perkas ke-400 dari Guru Tegh Bahadurji. Hari penting ke depan adalah Boishak, Tagore Jayanti. Semua ini menginspirasi kami untuk menjalankan tugas kami. Sebagai warga negara, semakin kita menjalankan tugas dengan efisien dalam hidup kita, semakin cepat kita bergerak di jalur masa depan, bebas dari krisis. Dengan harapan ini, sekali lagi saya menghimbau kalian semua agar segera divaksinasi, dan kita juga harus berhati-hati. Dawai bhi, karai bhi. Dapatkan vaksinasi dan pertahankan semua tindakan pencegahan. Jangan pernah melupakan mantra ini. Kami akan segera menang bersama atas bencana ini. Dengan keyakinan ini, saya sangat berterima kasih. Namaskar.